Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hafiz Firmansyah dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul definisi pemasaran. Pemasaran ialah suatu proses sosial dan manajerial yang membuat seseorangan atau kelompok mendapatkan apa yang mereka cari. Di dalam pemasaran itu juga melibatkan beberapa bagian seperti halnya ada agen, ada pedagang, baik pedagang kecil maupun pedagang besar, dan maklar dan komisioner. Selain itu, pemasaran juga mengakibatkan suatu kegiatan, yakni kegiatan proses tawar-menawar barang dan tukar-menukar barang. Yang dimaksud dengan tawar-menawar barang ialah suatu kegiatan antara pedagang dan pembeli itu mencapai kesepakatan. Yang kesepakatan itu saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Yang selanjutnya ialah proses tukar-menukar barang. Proses tukar-menukar barang ialah terjadinya antara kedua belah pihak ketika dia sama-sama saling menguntungkan, maka terjadilah proses menukar barang. Seperti halnya contoh pada zaman dahulu itu bisa dikatakan seperti barter. Contohnya ialah satu karung jagung itu ditukarkan dengan satu kresek nasi jagung. Langsung saja ke bab selanjutnya ialah fungsi dan orientasi pemasaran. Yang pertama ialah fungsi perdagangan atau marketing. Fungsi ini mencakup beberapa rencana atau sebuah strategi dalam pemasaran suatu produk. Jadi di dalam fungsi ini kita sebagai pedagang kita harus memiliki rencana di mana kita berdagang, siapa yang akan membeli produk kita, dan usia berapa yang akan membeli produk kita. Yang kedua ialah fungsi penjualan. Pada setiap perusahaan kita harus dapat mengontrol seberapa banyak kita memproduksi suatu barang sehingga cukup dengan kebutuhan yang dibutuhkan konsumen kita dan tidak menjadi meluapnya sebuah barang. Yang ketiga ialah fungsi penjualan, yakni suatu tindakan yang memungkinkan seseorang untuk membeli suatu produk dan mempunyai pentingnya produk tersebut. Yang dimaksud dari itu ialah kita itu dapat meyakinkan seseorang yang akan membeli produk kita supaya dia yakin jika membeli produk kita itu ada manfaatnya, apa gunanya, dan seberapa pentingnya. Yang keempat ialah fungsi transportasi. Di dalam fungsi transportasi ini, perusahaan harus memiliki transportasi untuk membawa sebuah produksi ke tempat pemasaran. Seperti halnya kita akan memproduksi ikan. Maka dalam memproduksi ikan, kita harus membawa ikan kepada tempat pemasaran itu membutuhkan suatu mobil. Dan mobil tersebut membutuhkan biaya berapa dan kita perhitungkan secara serius. Yang kelima ialah fungsi pergudangan. Dalam fungsi pergudangan ini ialah yang dimaksud tempat kita untuk menyimpan barang yang akan kita pasarkan dalam jangka waktu yang lama maupun dalam jangka waktu yang pendek. Dalam fungsi standarisasi ini kita harus membagi atau mengelaskan siapa yang akan membeli produk kita. Seperti halnya itu kebutuhan untuk bayi, kebutuhan untuk orang dewasa, dan kebutuhan untuk lansia. Yang selanjutnya ialah fungsi keuangan. Ialah fungsi untuk mencari atau mengurus modal yang akan kita buat untuk memproduksi suatu barang. Baik itu secara kredit maupun secara tunai. Yang kedelapan, yang selanjutnya ialah fungsi komunikan. Dalam fungsi komunikan ini, kita harus pandai-pandai mencari kerjasama dengan perusahaan lain sehingga perusahaan kita berjalan dengan lancar dan berkembang pada kedepannya. Yang selanjutnya ialah fungsi resiko. Dalam fungsi resiko ini kita harus pandai-pandai menghadapi resiko yang akan kita hadapi. Dalam fungsi resiko ini kita harus pandai-pandai menghadapi berbagai resiko. Seperti halnya dalam menurunnya harga suatu produk kita karena menimbulnya sebuah barang tertentu. Jadi kita harus mengurangi proses produksi kita terhadap barang tersebut sehingga tidak menjadi meluap atau semakin merusak harga. Langsung saja menuju ke materi selanjutnya ialah orientasi. Dari kata orientasi itu yang berarti perkenalan.
Yang dimaksud dalam orientasi adalah bagaimana cara kita memperkenalkan suatu produk kepada orang lain. Dalam perusahaan, setiap dalam perusahaan, orientasi itu berbeda-beda. Tergantung perusahaan ini menggunakan orientasi pada konsep apa, seperti konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, dan konsep pemasaran. Yang dimaksud dengan konsep produksi ialah kita itu memberitahu bagaimana proses produksi barang yang kita jual, tempat memproduksi barang yang kita jual, bahan-bahan yang digunakan untuk memproduksi, dan kualitas kebersihan pada tempat yang kita produksi. Yang selanjutnya ialah konsep produk. Yang dimaksud dari konsep produk ini ialah kita itu menjelaskan kelebihan apa yang dimiliki barang yang kita jual. Seperti halnya itu kita memiliki sepeda motor Honda CBR 125. Kelebihannya apa? Bodinya bagus, suaranya mulus, dan kecepatannya itu tinggi, 125 cc, lebih tinggi dari yang lain. Selanjutnya ialah konsep penjualan. Di dalam konsep penjualan ini kita harus pandai-pandai memuliakan pembeli atau memanja-manjakan pembeli sehingga pembeli tidak kabur atau pindah ke produk yang lain. Yang selanjutnya ialah konsep pemasaran. Di dalam konsep pemasaran ini kita harus pandai-pandai bersaing dengan produk lain. Seperti halnya kita selalu mengupgrade atau mengembangkan produk yang kita jual. Seperti contoh itu kita menjual roti. Roti itu roti brownies. Roti brownies kan bentuknya itu ada yang bundar, ada yang kotak. Lalu kita mengembangkan dengan bentuk-bentuk yang bagus seperti itu, ada simbol-simbol love atau ada kata-kata yang menarik sehingga penjual itu semakin menarik sehingga penjual itu semakin tertarik dengan produk yang kita jual. Yang selanjutnya ialah strategi pemasaran. Kalau menurut saya, strategi pemasaran itu harus mengikuti perkembangan zaman. Dikarenakan kini zaman sudah berkembang dengan pesat, maka juga banyak merebaknya dunia internet, maka kita harus pandai menjualan pada bidang online seperti halnya di Shopee, lewat all-shop yang lain, dan lain sebagainya. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.